السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama duduk bermajlis, yang mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW janjikan bagi mereka yang mau menghadiri, bagi mereka yang mau duduk di majelis-majelis ilmu. Seperti sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju surga. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih. Itu kita masih pada pembahasan Kitabul Buyur, ya hukum-hukum seputar jual beli. Nah, setelah kita membahas banyak hal ya tentang adab-adab dalam mencari rezeki, begitu pula kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk memahami hal ini. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan tentang ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man faqih. Jadi tidak boleh jualan di pasar kota Madinah ini kecuali orang-orang yang betul-betul faham tentang fikih jual beli. Wa illa waqa'a fir riba. Karena kalau tidak, kata Umar bin Khattab, kalau dia tidak faham, dia akan terjerumus ke dalam riba. Seperti yang dulu pernah kita sebutkan contohnya. Kadang orang keuntungannya sama, tapi yang satunya halal, yang satunya haram. Kenapa? Karena transaksinya yang tidak sesuai dengan syariat.
Ya, transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, padahal untungnya sama. Mungkin barangnya pun sama begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Sesungguhnya jual beli itu mirip-mirip riba. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Contoh yang pernah kita sampaikan, si A dan si B. Ya. Si B butuh kulkas. Maka dia datang kepada si A, mengatakan, "Wahai A, saya ini perlu kulkas. Ya, bisa nggak bantu saya beli kulkas? Nanti saya bayar cicil kemudian." Maka si A ini ngasih si B duit. Ini duit 3 juta, silakan beli kulkas. Ya, nanti cicil ya sekian bulan, sehingga nanti totalnya bisa 3.500.000 misalnya. Apa hukumnya seperti ini? Riba. Karena si A ngasih duit kepada si B, B beli sendiri. Itu sama saja si A ini ngasih duit untuk dipinjemin, nanti baliknya 3.500.000. Sehingga 500.000 itu riba, dan dua-duanya kena dosa. Kata Nabi SAW, "La'anallahu akilar riba wa mukilahu." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba, itu yang ngasih pinjam, wa mukilahu, dan orang yang memberikan saudaranya makan harta riba, itu juga kena laknat, si B tadi itu. Jadi bukan si pemberi pinjaman aja yang kena laknat, dua-duanya, ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda kalau transaksinya. Ya, si C bisa datang ke si A. A, saya ini butuh kulkas. Kata si A, oke. Ya, besok datang ya, saya belikan barangnya dulu. Maka si A pergi ke toko elektronik, beli kulkas seharga 3 juta. Dibeli, sudah serah terima ke toko, dikasih duitnya, kulkasnya dia sudah terima, baru dipanggil si C tadi. C, sini, ini kulkasnya saya sudah beli, ya harganya 3 juta tadi. Nah, ini sekarang pian ambil, kena cicil, ya tiap bulan sekian sesuai kesepakatan, yang kalau ditotalkan nanti 3.500.000. Nah, itu halal. Ya, halal. Jadi mirip memang. Yang pertama itu riba, yang kedua halal. Ini semua kembali kepada transaksinya, begitu. Maka di sanalah perlu bagi seorang muslim, khususnya yang terjun ke dunia bisnis, untuk memahami hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada definisi jual beli. Nah, ini ulun ambilkan dari kitab Al-Mu'amalah Al-Masrafiyah yang ditulis oleh Dr. Yusuf bin Abdullah Asy-Syibili. Jadi kata beliau, ya ta'rifur riba, definisi riba, ta'riful bai', definisi jual beli. Lughatan akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in akhar. Jadi jual beli secara bahasa itu adalah ketika seseorang mengambil sesuatu dan menyerahkan sesuatu. Ya, itu namanya al-bai' secara bahasa. Jual beli secara bahasa. Sedangkan secara istilah, mubadalatu malin bimalin li ghardit tamalluk. Jadi riba itu, jual beli itu adalah mubadalatu malin bimalin. Itu ketika seseorang ya tukar menukar harta dengan harta, li ghardit tamalluk, dengan tujuan untuk memilikinya.
Kemudian kata beliau, apa hukum dari jual beli ini? Al-aslu fil bai'i al-hillu. Hukum asal jual beli itu adalah halal. Wa qad tatrahu alaihi al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah bihasabi ma yatarattabu alaihi min al-masalih wal mafasid. Bahkan kata beliau, jual beli ini hukumnya bisa dihukumi dengan 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, sesuai dengan kondisi-kondisi dari jual beli tersebut. Wa qad dalla ala anna al-asla fi wal hil. Dan Al-Quran dan As-Sunnah, begitu pula ijma' dan qiyas telah menunjukkan tentang kehalalan dari jual beli ini. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi jual beli halal. Kemudian juga dalam hadis Nabi, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu mereka masing-masing memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau orang yang melakukan transaksi jual beli itu dia jujur ya dalam transaksinya, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada mereka. Ini dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya jual beli itu halal, bahkan kalau dilakukan dengan jujur, dengan transparan, ya tidak ada yang disembunyikan, kekurangan, cacat barangnya, maka itu akan mendatangkan keberkahan bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli itu. Kemudian adapun dalil dari ijma', faqad ajma'atil ummah min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina hadha ala jawazil bai' min haitsul jumlah. Jadi seluruh kaum muslimin sepakat, bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan tentang halalnya jual beli ini. Ya, kita lihat banyak dari para sahabat yang mereka adalah pembisnis ulung. Seperti Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah para bisnismen. Termasuk juga Hakam bin Hizam. Sampai-sampai kata Nabi SAW, Hakam bin Hizam ini radhiyallahu anhu, saking hebatnya berbisnis, kalau seandainya dia bawa tanah ke pasar, dia pasti akan untung. Ya, sampai seperti itu diumpamakan Hakam bin Hizam. Ya, hebatnya dia dalam berbisnis begitu. Menunjukkan jual beli itu suatu yang mubah, bahkan sejak zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini ijma' kaum muslimin. Kemudian adapun dalil dari qiyas, fa innan nasa la ginabihim 'anil hajat allati inda ghairihim. Sesungguhnya manusia ya tentunya tidak bisa berlepas diri dari apa yang dimiliki oleh saudaranya. Kita ini makhluk sosial. Ya, kita tidak bisa untuk tidak butuh pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Wala sabila ila tahsiliha ila bil bai'i wasyira. Dan terkadang orang itu barang yang dia miliki yang kita butuhkan seringkali dia sulit untuk memberikan kepada kita dengan sukarela.
maka di sanalah perlunya ada transaksi jual beli ini, supaya kita bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, ya, dengan sama-sama saling meridhoi. Ya, maka disinilah letak pentingnya atau perlunya jual beli itu. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Syekh menyebutkan tentang aqsamul bai', macam-macam dari jual beli. Yang qasimul bai' bi'ibaratin mukhtalifah wa fima ya'ti ahamu tilkal taqsimat. Jadi jual beli ditinjau dari pembagiannya itu banyak bentuknya. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa pembagian jual beli. Pertama adalah famin haitsu mawdu'il aqdi. Di antara pembagian jual beli itu ditinjau dari sisi barang yang diperjualbelikan. Ya, ini terbagi menjadi 3 kata beliau. Pertama adalah mubadalatu naqdin bi'aradin. Ada jual beli dalam bentuk serah terima uang dan barang. Dan ini jual beli yang secara umum kita saksikan dan kita lakukan. Wa hadha huwa al-bai' inda itlaqi fa mithluha bai'us sayyarah biriyalan. Ini bentuk jual beli pada umumnya, seperti kata beliau, seorang membeli mobil dengan uang. Kemudian bentuk jual beli yang kedua, mubadalatu ardin bi'aradin. Itu serah terima barang dengan barang. Dan ini kita kenal dengan barter. Ini termasuk juga diperbolehkan. Ya. Wa mithluha bai'u kitab bisa'ah, kata beliau. Seperti misalnya ada orang membeli kitab dengan jam. Si pembeli ngasih jam, si kitab, si yang punya kitab ngasih kitabnya. Ya, atau sebaliknya. Kita kenal dengan barter. Seperti zaman dahulu kan, sebelum ada uang, orang melakukan transaksi jual beli dengan barang, ya, tukar menukar barang. Itu bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mubadalatu naqdin binaqdin wa tusamma as-sarf. Ada jual beli dalam bentuk serah terima uang dengan uang. Ya, yang ini kita sebut dengan as-sarf. Seperti kita nukar duit di money changer. Ya, kita butuh real. Misalnya kita mau berangkat umroh, kita kasih rupiah misalnya 1 juta, nanti kita dikasih real. Ya, itu namanya mubadalatul naqdin binaqdin, membeli duit dengan duit. Ini juga diperbolehkan, walaupun ada nanti kaedah-kaedahnya yang harus difahami. Ya, nah ini 3 bentuk jual beli ditinjau dari barangnya. Kemudian juga wayang qasimu min haitsu waqti taslim ila 4 aqsam. Jual beli ditinjau dari waktu serah terima barang itu terbagi menjadi 4 pembagian. Pertama adalah fa imma an yakuna kullun minaz zamani wal musammani muajjalan wa hadha huwal aslu fil bai'. Pembagian yang pertama adalah baik uang ataupun barang diserahkan secara langsung, secara cash di majelis akad. Ya, kita beli HP, si A beli HP, duitnya dikasih,
HP-nya juga dikasih. Ini yang terjadi pada umumnya. Ada barang, ada uang, ada barang. Ya. Itu bentuk pertama. Kemudian yang kedua, aw yu'ajjalu tsaman wa yu'akhkharul musamman. Ada transaksi jual beli yang harganya atau duitnya dikasih duluan, barangnya belakangan. Nah, dalam apa namanya, muamalah syariah, dalam fikih muamalah syariah ini dikenal dengan jual beli salam. Jual beli salam. Jadi duitnya duluan, barangnya kena belakangan. Ini diperbolehkan, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ya, kalau ketentuannya dilanggar bisa haram jadi. Kemudian yang ketiga, au yu'ajjalul musamman wa yu'akhkharus zaman wa huwa bai'ul ajal. Ada jual beli yang barangnya dikasih duluan, pembayarannya belakangan, atau ada DP dulu, pembayarannya dicicil. Ini namanya jual beli kredit. Ya, ini juga diperbolehkan, tapi ada ketentuan-ketentuannya juga yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, au yakunu kullun minhuma muajjalan wa yusamma bai'ud dain bid-dain. Ada juga transaksi jual beli yang barangnya belakangan dikasih, duitnya juga belakangan. Jadi jual beli hutang dengan hutang. Kalau ini disepakati ketidakbolehannya oleh para ulama. Ya, barangnya nggak ada, duitnya juga dikasih, barangnya dikasih belakangan, duitnya juga belakangan. Ini namanya jual beli kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Maka ini dalam syariat Islam, dalam fikih jual beli itu tidak dibenarkan berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama. Nah, dari itu dia pembagian jual beli, baik ditinjau dari barang yang diserah terima ataupun ditinjau dari waktu serah terima barangnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Jadi jual beli juga ada rukunnya, bukan sholat saja yang ada rukunnya. Lil bai'i thalathatu arkanin. Jadi jual beli itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-aqidan. Itu 2 orang yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli. Ini rukun yang pertama. Jadi adanya 2 orang yang melakukan transaksi, itu si penjual dan si pembeli. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-ma'qudu alaihi wa huwa tsaman wal musamman. Rukun yang kedua adalah adanya barang dan harga. Dan ini kedua-duanya jelas. Barangnya jelas, harganya juga jelas. Ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah sighatul aqdi. Adanya akad. Ya, adanya sighah, akad dari transaksi jual beli itu. Mimma yasduru minal muta'aqidain dalan ala tawjihi iradati man insya'il aqdi. Itu dari ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, yang ingin melakukan transaksi itu. Wa yan'aqidul bai' bi kulli ma yadullu alaihi min qawlin aw fi'l. Dan akad transaksi ini bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya, ucapan ini yang sering kita dapati. Ya, dan ulun baru dapati di Kuala ini. Dan itu bagus memang. Ketika kita beli barang, penjualnya bilang, juallah
Ya, nah kita yang beli, kita yang beli biasanya diam. Maksudnya dia beli gitu. Ya, itu bentuk akad dengan lisan. Ya, atau juga dengan perbuatan. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mu'athah. Ya, ketika masing-masing si pembeli ngasih duitnya, si penjual ngasih barangnya, itu sebenarnya sudah cukup sebagai bentuk akad yang menunjukkan kedua-duanya memang saling meridhoi untuk melakukan transaksi. Tapi kalau diperkuat dengan ucapan itu lebih baik. Seperti yang ada di tempat kita ini. Biasanya si penjual bilang dari itu, juallah atau semacamnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat-syarat jual beli. Nah, ini yang sangat penting untuk kita sama-sama pahami. Ya, kapan jual beli itu dikatakan sesuai dengan syariat, sehingga tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La yakunu al-bay'u sahihan hatta tatawaffara fi syurutun sab'ah. Jadi transaksi jual beli itu tidak akan sah secara agama kecuali kalau terpenuhi padanya 7 syarat. Ya. Jadi 7 syarat ini harus terpenuhi. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka transaksinya itu dikatakan haram dan tidak sah. Perpindahan barangnya itu tidak sah. Kalau satu dari 7 syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka takhallafa minha syartun fa innal bai'a yakunu batilan. Kata beliau, kapanpun satu dari 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka jual belinya itu akan batal. Ya, perpindahan barang itu tidak sah. Nah, apa saja 7 syarat jual beli ini? Yang pertama adalah at-taradi bainal aqidain, yaitu saling meridhoi. Baik penjual dia ridho untuk menjual barangnya, tidak dipaksa. Pembeli juga dia ridho untuk membeli barang itu, tidak ada unsur paksaan. Fala budda min tahaqquqil aqidain bil mubaya'ati, fala budda min tahaqquqi ridhal aqidain bil mubaya'ati. Maka harus dipastikan kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, ketika melakukan transaksi itu betul-betul dalam kondisi ridho, tidak ada unsur paksaan. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil dari syarat yang pertama ini itu sama-sama ridho adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta saudara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali harta yang kalian ambil, yang kalian dapati dari saudara kalian dengan cara saling meridhoi di antara kalian. Ya, jadi si penjualnya ridho menjual barangnya, begitu pula si pembelinya ridho untuk membeli barang itu. Tidak ada unsur paksaan. Ya, begitu pula dalilnya dari hadis Nabi SAW, innamal bai'u an taradin, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jual beli itu harus dengan sama-sama saling meridhoi. Ini sabda Nabi SAW
alaihi wasallam. Fa idza ukriha syakhsun ala bai'i mali bighairi haqqin fal bai'u batilun. Maka kalau ada orang dia asalnya tidak ingin menjual barangnya, tapi oleh si pembeli ini dipaksa dia, diancam dia, diintimidasi orang itu supaya menjual barangnya kepada dia, maka di sini ya si pembeli itu berdosa dia. Dan perpindahan barang ke dia itu, ketika dia memaksa penjual untuk menjual barangnya, itu dalam hukum Islam dikatakan tidak sah. Kepemilikannya terhadap barang yang dia beli dengan paksa itu tidak sah, sehingga penggunaannya juga tidak sah. Ya, nah ini. Jadi kalau seorang itu dipaksa, maka jual belinya itu tidak sah, perpindahan barangnya itu tidak sah. Fal bai'u batilun, jadi jual belinya akan menjadi batal. Wala yatarattabu alaihi athar, dan itu tidak menjadi sah perpindahan barang tadi itu. Wa kadzalika idza ukriha 'ala syira, begitu pula ketika ada orang dipaksa untuk membeli barang, dianya tidak mau membeli barang itu, tapi oleh penjual dipaksa dia. Nah, maka di sini si penjual itu dia berdosa. Ya, si penjual itu dia berdosa, dan duit yang dia dapatkan dari pembeli dengan cara paksa itu hukumnya haram bagi dia. Nah, kemudian kata beliau, amma law kana al-iqrar bihaqqin fayasih kama law kana ala rajulin duyunun linnas fa ujbirahu al-qadi ala bai'i ba'd ma yamlik liyusaddida lin-nasi duyunahu. Kecuali kalau orang itu dipaksa untuk menjual barangnya dengan cara yang benar, dengan cara yang hak, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya ada si A ini dia banyak hutang, tapi kada dibayar-bayar, dan dia punya banyak aset sebenarnya. Sebenarnya kalau dia jual asetnya, dia bisa membayar hutang-hutangnya. Ya, tapi karena si A ini ya itu enggan untuk membayar hutangnya, maka kemudian oleh hakim dipaksa dia untuk menjual barangnya, maka itu hukumnya boleh, sah-sah saja kalau seperti itu. Ya, si hakim datang mungkin dengan polisinya, dipaksa dia, kamu harus bayar hutangmu, kalau kamu nggak ada duit kamu jual itu aset-asetmu, harus. Ya, kasihan itu orang-orang yang kamu hutangi. Maka di sini ketika dia menjual barangnya dengan terpaksa, itu hukumnya sah. Ya, karena ini dia dipaksa dalam bentuk sesuatu yang memang diperbolehkan dia untuk dipaksa secara syariat. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak demikian, maka tidak boleh. Kemudian selanjutnya, wa mithlul iqrar kadzalika ma law ba'a syahsun aw ishtara hazalan aw khajalan fala yasihu al-aqdu lil idam ridha. Nah ini perlu kita perhatikan. Kata beliau, termasuk dari hal yang menunjukkan atau termasuk dari jual beli yang tidak saling ridha adalah ketika seseorang menjual barangnya dalam kondisi hazalan. Hazal itu artinya dia pura-pura saja. Ya, dia cuma main-main pura-pura menjual barangnya. Tiba-tiba ada orang yang membelinya. Ya, kemudian dia paksa orang ini untuk menjual barangnya, padahal dia pura-pura. Maka itu tetap tidak sah jual beli itu, karena tidak ada ridho padanya. Atau misalnya kata beliau di sini, ada orang menjual barangnya karena nggak enak, karena nggak enakan sama orang yang membeli. Ya, misalnya dia punya ustadz itu menginginkan barang yang dia miliki. Sebenarnya dia nggak ingin jual barang itu,
tapi cuman karena nggak enak sama ustadznya ini. Apalagi kadang ustadznya misalnya, atau gurunya, atau atasannya misalnya, itu menawar dengan harga yang rendah. Ya, cuman dia sebenarnya nggak ingin jual, cuman karena nggak enakan sama si pembelinya itu, ya akhirnya dia dengan berat hati menjualnya. Nah ini bisa-bisa masuk bagian dari tidak ridho. Ya, makanya kalau seorang itu ingin membeli barang, pastikan orang yang menjual barang itu betul-betul ridho, bukan karena nggak enak, ya, bukan karena kada nyaman sama dia sehingga dia jual barang itu. Terkadang ada orang memanfaatkan seperti itu. Oh, dia tahu ini si fulan ini bawahannya, ya, maka dia tawar dengan harga rendah yang dia itu nggak ada pilihan lain, ya, untuk menjual barang. Sehingga padahal dia nggak ingin jual, tapi karena nggak enakan, kada nyaman sama orang itu, sudah jual aja. Nah ini dikhawatirkan masuk dalam ketidakridhoan, sehingga salah satu syarat dari jual beli itu tidak terpenuhi, sehingga menjadikan perpindahan barang itu nanti hukumnya tidak sah begitu. Ya, itu syarat pertama. Jadi harus harus sama-sama saling meridhoi, baik pembeli ataupun penjual. Kemudian yang kedua dari syarat-syarat sahnya jual beli, an yakuna kullu wahidin minal aqidaini jaizut tasarruf. Masing-masing dari penjual dan pembeli adalah orang-orang yang diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual, pembeli adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi itu. Ay an yakuna kullum minhuma al-ahliyah al-munasibah li ijra'il 'aqdi walladhi yajuzu tasarruf fil mal wal balighul aqimur rasyid. Nah, siapa orang-orang yang boleh melakukan transaksi jual beli itu? Pertama, orang itu adalah orang yang sudah baligh. Ya. Kemudian yang kedua, orangnya berakal. Ya. Pertama apa? Orangnya baligh. Berarti kalau anak-anak, ya, anak-anak tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Karena syarat orang yang melakukan transaksi jual beli itu adalah orang sudah baligh. Kecuali, kata para ulama, yang kalau yang dibeli itu adalah barang-barang yang sepele, barang-barang yang ringan, itu diberi keringanan bagi anak-anak yang belum baligh untuk membelinya. Ya, beli permen, beli ciki-ciki, tidak apa-apa. Ya, karena ngalih juga kita. Kalau misalnya ini tidak diperbolehkan, ya, anak kita sekolah bawa jajan, nggak mungkin kan kita belikan apa sebagai orang tua. Nah, maka untuk membeli barang-barang yang kecil, yang sepele, itu nggak masalah. Ya, dilakukan transaksinya oleh anak-anak yang belum balik. Tapi kalau barangnya besar, itu tidak sah. Ya, bisa ada anak umurnya baru 10 tahun jual mobil. Ya, itu nggak sah itu transaksinya, nggak sah. Karena anak ini belum punya hak untuk melakukan transaksi sebesar itu. Atau jual beli HP misalnya. Ya, karena besar kemungkinan nanti bisa jadi dia ditipu, semacamnya. Kalaupun seandainya tidak ditipu sekalipun, tetap tidak sah. Karena yang melakukannya adalah seorang yang belum terpenuhi padanya syarat untuk melakukan transaksi. Kemudian orang yang kedua yang boleh melakukan transaksi, syarat yang kedua setelah balik adalah berakal. Maka orang yang majnun, orang yang tidak waras, orang yang gila, itu tidak sah kalau dia melakukan transaksi. Ya, ada orang nggak waras jual sepeda, ya, dibeli, itu perpindahan barangnya nggak sah, harus dibalikin kepada dia.
Ya, mungkin orang kan saya sudah ini, dianya mau, dianya ridho, ya orangnya nggak waras, ya nggak tahu kita ridho apa enggak ini. Maka nggak sah transaksi dari orang yang tidak berakal. Kemudian yang ketiga adalah orang yang rasyid. Rasyid itu artinya orang yang apa ya kita bahasanya? Orang yang bijaksana, yang tahu maslahat dan mudarat. Ada kadang orang sudah balik, orangnya berakal, tapi orangnya tidak memiliki sifat rasyid ini. Ya, jadi asal jual aja barangnya. Ya, yang penting dapat duit, nggak peduli. Nah ini tidak sah ya transaksi dari orang yang seperti itu. Ya, seperti anak yang misalnya ada yang autis atau semacamnya, itu juga nggak sah. Ya, atau ada orang yang misalnya sudah kecanduan obat-obatan, itu kan sudah nggak rasyid. Jadi bagaimana dia dapat duit untuk beli obat-obatan, dia jual semua barang-barangnya. Nah, ini dikhawatirkan orang seperti ini tidak masuk pada orang yang berhak melakukan transaksi itu. Karena dianya nggak berpikir maslahat mudarat. Yang penting ada duit saja. Jadi itu 3 syarat disebut oleh para ulama. Ya balik, berakal, kemudian rasyid. Fala yasihul 'abdu min saghirin aw majnunin aw safih. Maka tidak sah, ya tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, oleh orang yang gila, ataupun oleh orang yang safih, ya oleh orang yang kurang akalnya tadi. Dianya nggak gila tapi kurang akal, mungkin karena obat-obatan atau karena semacamnya. Illa bi'izni walihi, kecuali dengan izin walinya. Ya, kecuali dengan izin walinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Yang artinya, janganlah kalian memberikan harta benda itu kepada orang-orang yang safi. Safi itu orang-orang yang masih kurang akalnya. Entah itu masih anak-anak, ya atau orangnya gila, atau orangnya tidak rasyid tadi, yang kalau dikasih harta itu bakal dihabisin. Ya, dia nggak mikir maslahat mudarat. Nah, orang-orang seperti ini kita dilarang untuk memberikan dia harta benda untuk kemudian dia perjualbelikan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan merugikan dirinya. Ya. Nah, kecuali dengan izin walinya tadi. Makanya orang-orang yang misalnya diamanahi untuk memegang harta anak-anak yatim, ya maka itu pertama tentunya harus amanah, ya. Kemudian yang kedua, si anak yatim itu jangan kemudian langsung dikasih semua harta yang dititipkan kepada dia, kecuali kalau anak itu memang sudah betul-betul bisa memegang harta itu. Ya, dalilnya ini. Ya, anak baru umur 10 tahun misalnya. Ya, oleh pamannya karena dia dititipi harta dari anak itu, ya dikasih anak itu langsung duitnya misalnya 500 juta. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mungkin dia akan hambur-hamburkan. Ya. Atau termasuk dikasih orang yang safi tadi, orang yang kurang akalnya. Dikasih harta sebanyak itu, mungkin karena dia menganggap itu miliknya, maka dia kan hambur-hamburkan. Nah ini, ya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'tus sufaha. Jadi jangan dikasih ya harta benda itu kepada orang-orang yang masih kurang akal, sampai betul-betul sudah sempurna, betul-betul dia sudah bisa mengelola sendiri harta itu, baru dikasih begitu. Ini dia syarat yang kedua. Ya, syarat sah jual beli yang kedua adalah pelaku transaksinya adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli itu orang yang balik,
orangnya berakal, orangnya rasyid, tahu maslahat mudarat, begitu. Ya. Insyaallah kita lanjut pada syarat-syarat yang ketiga, 4, 5 dan seterusnya pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.